Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Yahya dengan NIM 2019 1040 1112 dari program studi S1 Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Jember. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 3 proses industri kimia kelas C dengan dosen pengampu Bu Ari Susanti STMT. Pada video kali ini saya memilih alat penunjang atau utilitas air fin cooler pendingin udara pada industri PT Pertamina RO6 Balongan. PT Pertamina Refinery Unit RO6 Balongan merupakan salah satu kilang pengolahan minyak di Indonesia yang dimiliki oleh PT Pertamina Persero. Refinery Unit terdiri dari beberapa unit yang saling menopang, salah satunya adalah alat air fin cooler heat exchanger. RO6 Balongan atau kilang Balongan merupakan kilang ke-6 dari 7 kilang Direktorat Pengolahan PT Pertamina Persero. RO6 Balongan mulai beroperasi sejak tahun 1994 yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat dengan wilayah operasi di Balongan, Mundu, dan Salam Dharma. Bahan baku yang diolah di kilang RO6 Balongan adalah minyak mentah duri dan minas yang berasal dari Provinsi Riau. Sebagai kilang yang relatif baru dan telah menerapkan teknologi terkini, Pertamina RO6 Balongan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dengan produk-produk unggulan seperti premium, Pertamax Plus, solar, Pertamina Dex, kerosin, LPG, dan propelen. Selanjutnya, saya akan membagi 3 topik pembahasan, yaitu yang pertama ada mekanisme alat air cool tersebut, dan yang kedua, peran alat air cool tersebut pada industri pengolahan minyak, dan yang terakhir, saya akan memberi rekomendasi pabrikan dari alat air cool heat exchanger tersebut. Alat apa sih air fin cooler itu? Diambil dari kata cooler, jadi alat tersebut merupakan suatu alat pendingin liquid maupun gas untuk menurunkan fluida dari suhu tinggi ke suhu rendah tanpa adanya perubahan fase. Alat pendingin ini jika memakai bahan berfase liquid, maka yang digunakan ialah air permukaan, di mana air permukaan ini merupakan air yang didapat dari laut atau sungai dan sebagainya. Sedangkan jika alat pendingin ini memakai bahan berfase gas, maka yang digunakan ialah dengan udara di sekitar kita. Kembali lagi, jadi untuk alat air fin cooler merupakan alat pendingin pada industri migas yang menggunakan bahan berfase gas, yakni udara untuk menurunkan suhu. Alat pendingin ini akan dibedakan menjadi 2 tipe, yakni A. Forced draft dan B. Induced draft. Berikut juga terlampir keterangan komponen dari pendingin ini. Masing-masing tipe ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Hal ini dikarenakan bagian bandelnya ada yang mendorong dan ada yang menarik. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan dari tipe air fin cooler, yakni sebagai berikut. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang mekanisme yang terjadi pada alat pendingin udara tipe forced draft. Tampilan penampang ini menunjukkan 2 komponen utama pendingin udara, yakni kipas dan bandel. Jika dilihat lebih dekat, kita akan tahu proses yang terjadi di dalamnya. Proses diawali dengan masuknya bahan fluida panas dalam bandel, lalu saat fluida panas tersebut bergerak melalui tabung ventilasi, fluida panas tersebut suhunya akan diturunkan dengan menggunakan udara ambien atau udara bebas dari lingkungan sekitar yang lebih dingin yang telah diarahkan langsung ke fin tubes, di mana fin tube sendiri sebagai tempat aliran fluida yang terkontak langsung dengan perbedaan kalor yang terjadi. Hal tersebut akan membuat suhu fluida menjadi menurun.
Air fin cooler sendiri memiliki kemampuan untuk mendinginkan udara panas yang mengalir di dalamnya menggunakan kipas pendingin, sehingga harus mempunyai sistem yang baik serta komponen yang tepat. Banyak faktor yang mempengaruhi sebuah komponen pendingin bisa dibilang baik, seperti dari material yang dipakai, kerapatan dalam feeder, ataupun kondisi tube di dalamnya komponen itu sendiri. Dari banyaknya komponen tersebut, ada beberapa komponen yang sangat penting, yaitu bundle, fin, feeder, dan fan drive. Yang pertama ada bundle. Bundle merupakan bagian kritis di mana tempat pertama dan terakhir fluida keluar serta mengalir. Tube bundle harus sesuai dengan proses fluidanya dikarenakan pertimbangan korosi, tekanan, dan suhu dari fluida yang akan mengalir di dalamnya. Dan yang kedua ada header. Header sendiri adalah titik tutup supaya udara bisa berjalan semestinya pada sistem vacuum tube dan penahan tekanan, agar fluida yang mengalir tidak terjadi kebocoran. Berdasarkan fungsinya, header juga memiliki bahan yang dibuat berbeda tiap fungsi dan mekanisnya. Yang pertama ada removable cover plate type. Tipe ini mudah dibuka tutup untuk maintenance dan pembersihan sisa fluida. Dan yang kedua ada plug type. Beda dengan yang pertama, tipe ini lebih susah untuk maintenance daripada pembersihan sisa, namun tetap bisa. Dan yang ketiga ada D type. Tipe yang terakhir merupakan full cover perfect seal yang tidak bisa dibuka tutup dan mustahil untuk di maintenance. Yang ketiga ada fin tubes. Tube sebagai tempat aliran fluida yang terkontak langsung dengan perpindahan kalor, di mana bahan dari alat ini harus memiliki sifat yang mudah bertukar kalor. Dengan memperluas permukaan tube, dapat mengimbangi laju perpindahan panas udara dan menjadi lebih baik. Salah satu caranya adalah menggunakan fin. Namun, material dari tube-nya sendiri biasanya berbeda dari fin-nya. Berikut adalah tipe-tipe dari fin tubes. Yang pertama ada wrap-on, merupakan tipe yang paling rentan korosi pada fin rootnya. Dan yang kedua embedded, merupakan tipe dengan tambahan ketebalan untuk mengatasi korosi pada fin. Dan yang ketiga extrude, merupakan tipe yang paling mahal dan yang paling stabil dari tiga jenis fin tersebut. Dan yang terakhir, komponen yang penting dalam alat pendingin udara yakni fan drive. Fan drive merupakan seperangkat alat kipas untuk mengarahkan udara ke fin tubes. Alat ini dapat bekerja dengan memakai arus air, udara, dan juga bisa hidrolik. Serta dari transmisinya pun memiliki fungsi dan kebutuhan yang berbeda. Berikut beberapa tips dari drive fan dan power transmission. Selanjutnya, kita masuk ke dalam topik pembahasan peran alat. Air fin cooler atau air cooled heat exchanger adalah sebuah alat yang bertujuan untuk mendinginkan fluida bersirkulasi ke dalam fin tube dengan memaksa udara ambien keluar tabung. Beberapa deskripsi dari cooler sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, memanfaatkan media pendingin yang berlimpah yang tersedia di alam atau udara ambien. Yang kedua, tidak memerlukan media pendingin air lainnya. Dan yang ketiga, mudah mendeteksi kebocoran. Yang keempat, mudah dibersihkan. Dan yang terakhir, memerlukan pasokan listrik untuk menggerakkan fan blade. Air fin cooler di unit residu catalytic cracker mempunyai peran penting untuk mengkondensasikan hasil olahan katalis pada proses perangkahan residu oil di main column, di mana terjadi pemisahan produk uap reaktor menjadi slurry oil, diffuse cycle oil, light cycle oil, naphtha, unstable gasoline, dan wet gas. Uap hidrokarbon memasuki main column pada temperatur 510 derajat sampai 535 derajat Celcius
dan harus didinginkan sampai 315 sampai 370 derajat Celcius sampai proses pemisahan dimulai. Untuk selanjutnya kita masuk ke dalam topik pembahasan rekomendasi pabrikan. Menurut saya, pabrikan atau supplier yang bagus untuk alat air cooled ini yakni dari perusahaan Alfa Laval, di mana perusahaan ini berasal dari Swedia yang telah berdiri pada tahun 1883, tetapi juga dapat ditemui di kota Jakarta dan kota Banjar di Provinsi Kalimantan. Alfa Laval ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam produksi dan solusi khusus untuk industri berat. Adapun keunggulan produk Laval ini untuk alat air cooled antara lain: yang pertama, desain yang sesuai untuk memenuhi proses pendinginan fluida, keandalan tinggi karena ketahanan yang kuat dan struktur yang dibangun dari bahan yang tepat, konsumsi energi yang sangat rendah, performa tinggi, dan yang terakhir biaya perawatan yang rendah. Adapun perbandingan spesifikasi alat air cooled heat exchanger untuk PT Pertamina dan Alfa Laval adalah sebagai berikut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menambah pengetahuan kita semua. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.